Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Milian matikan itu air, banyak itu, penuh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jum'ah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam keadaan marfu dan juga datang dalam keadaan mauquf dari sanad Abdur Razzaq an Sufyan Ats-Tsauri an Asim Al-Ahwal an Anas ibni Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalla lillahi fi jamaah arba'ina yauman yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Maka di dalam hadis yang datang dari dua riwayat yang marfu dari Anas kepada Nabi dan riwayat yang mauquf dari Anas, maka dikatakan bahwa barang siapa yang salat berjamaah untuk Allah Jalla wa'ala dalam keadaan 40 hari dan salat-salatnya itu tidak lekang kecuali mendapati bersama imam takbiratul ihram dalam keadaan 40 hari tadi, maka ditulis baginya dijauhkan dari dua perkara. Bara'atan, dua perkara ini akan berlepas diri darinya. Bara'ah yang pertama dari nifaq dan bara'ah yang kedua dari api neraka. Maka hadis ini seperti kami sebutkan sanadnya, hadis yang sahih. Abdur Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani, Imam Sufyan Ats-Tsauri demikian pula, dan juga Asim Al-Ahwal thiqah. Maka hadis ini datang dari Anas mauqufan dan juga datang dari Anas marfu'an, telah disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di Silsilah As-Sahihah, dan mengatakan Al-Albani bahwa hadis yang mauquf di sini lahu hukmur rafa, mempunyai hukum yang marfu. Maka hadis yang sahih ini kita bisa mengambil fawaid padanya, mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari faidah-faidah di dalam hadis ini.
Maka hadis ini barakallahu fikum, dari faidah yang bisa kita petik, hadis ini adalah anjuran bagi kaum muslimin agar tidak menyia-nyiakan waktu sholat berjamaah. Maka hukum sholat berjamaah wajib. Pembahasannya seperti di Al-Quran dan Sunnah. Adapun di Al-Quran seperti Allah berfirman, warka'u ma'arraqi'in. Maka sholat dan rukuklah bersama kaum muslimin di masjid. Adapun pendalilan dari hadis, maka hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, laqad hamamtu an uhriqa buyuta haula al-mukhallafina an salatil jamaah. Maka Nabi telah berazam untuk membakar rumah mereka orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Maka membakar rumah itu adalah perkara yang besar. Hak seseorang muslim dibakar. Karena apa? Menyelisihi sholat berjamaah. Maka ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid adalah perkara yang wajib. Kemudian di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah pula, di saat datang seseorang yang buta kepada Nabi, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma, la indi man yakuduni ilal masjid. Aku orang yang buta dan aku tidak mempunyai anak ataupun pembantu yang membawaku setiap waktu sholat ke masjid. Afali udur ya Rasulullah, apakah ada udur untukku untuk tidak mendatangi sholat jamaah di masjid? Maka Nabi balik bertanya, asami'tumun nida, apakah kamu mendengar dari adzan? Dan adzan di zaman dulu tidak ada mikrofon. Tidak terdengar adzan ini seperti sekarang 5 km jauhnya. Sampai ke pasar, sampai ke polsek, masih terdengar. Maka di zaman itu adzan hanya dengan suara yang lantang, maka mungkin hanya sekitar 300 meter atau kurang atau lebih. Maka ditanya oleh Nabi, apakah kamu mendengar adzan? Maknanya dekat rumahnya, mendengar adzan. Maka dikatakan, na'am ya Rasulullah, fa'ajib. Maka wajib kamu datang karena kamu mendengar adzan. Maka orang yang buta tidak diberikan rukhsah, meskipun disebutkan ilahnya tadi, tidak mempunyai orang yang membawa aku ke masjid. Tidak diberi rukhsah oleh Nabi di saat mendengar adzan, menandakan bahwa dia tempatnya dekat. Maka bagaimana dengan orang yang bisa melihat, orang yang masih muda, orang yang mampu berjalan ke masjid? Maka hukumnya adalah wajib. Kemudian di dalam hadis ini, selain dari pertama tadi adalah has untuk salat berjamaah, juga al-has ataupun seruan ataupun penganjuran agar kita tidak menyia-nyiakan takbiratul ihram bersama imam. Dan ini yang ingin kami tekankan kepada para santri di Masjid Imam Mukbil, di Ponpes Salafiyah Mukbil. Maka di saat kalian mendengar adzan, dan terutama kalian mengetahui ini waktunya untuk melaksanakan salat berjamaah, maka tidak ada waktu untuk berleha-leha, tidak ada waktu untuk masih bergunjing di antara kalian. Maka pergi cepat untuk melaksanakan wudu, kemudian untuk melaksanakan salat di masjid, menjawab adzan, kemudian salat rawatib. Karena apa? Karena ingin mendapatkan 40 hari salat bersama imam dalam jamaah dan mendapati takbiratul ihram. Maka hadis yang agung ini menjadikan pendalilan bagi kita bahwa seseorang yang salat berjamaah dan dia mementingkan salat berjamaah itu sampai tidak lekang takbiratul ihram saja, maka dia akan dijauhkan dari dua perkara. Perkara kenifakan. Dan makna nifak adalah disebutkan di Lughatil Arabiyah, makna nafaq
dia adalah dua lubang yang dibuat oleh binatang di dalam tanah. Yang satu untuk masuk dan yang satu untuk keluar. Maka ini asal dari makna nafaq. Ataupun bahasa Indonesianya nifaq adalah dua wajah, yang mana menampilkan wajah dan menampilkan wajah yang lain. Maka ini dinamakan an-nifaq ataupun munafik. Dan munafik terbagi menjadi dua. Munafik i'tiqadi, yang mana dia memang tidak beriman. Dia berpura-pura beriman, namun pada hakikatnya kufur. Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi di Madinah. Maka mereka diancam oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mereka berada di kerak-kerak api neraka. Mereka tidak beriman. Dan yang kedua, awas, nifaq amali. Dan ini bagi kaum muslimin. Maka berapa banyak dari kaum muslimin yang masuk kepada nifaq amali, munafik dari segi amal dan tidak mengeluarkan dari Islam, namun dosa-dosa yang besar. Maka seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, alamatun nifaq salas. Alamat dari orang yang munafik, maknanya munafik amali. Tetap seorang muslim namun amalannya buruk. Dosa-dosa besar dia lakukan. Pertama, idza hadatsa kadzaba. Jika berbicara mesti berbohong. Jika wa'ada akhlafa. Jika berjanji mesti tidak pernah ditepati. Selalu ingkar terhadap janjinya. Dan idza u'tumina khana. Jika diberikan amanah, kamu memegang jabatan ini, kamu harus melaksanakan demikian, ini amanah, kemudian dia berkhianat, maka ini sifat dari orang-orang munafik, namun masih dalam keadaan muslim. Maka kembali kepada hadis, orang-orang yang melaksanakan 40 hari dalam keadaan sholat berjamaah yang 5 waktu, fajar, zuhur, asr, maghrib, isya, imam melaksanakan takbiratul ihram dan dia pun mengikutinya, belum masuk kepada rakaat yang berikutnya, maka dalam keadaan seperti ini dicatat, kutiba alaih, dicatat orang ini terjauh dari nifaq. Nifaq tadi yang dua. Pertama, nifaq dari kemunafikan yang bukan dari Islam. Maka Allah jauhkan hati kita dari kemunafikan yang di luar Islam ini. Dan yang kedua, kemunafikan amali. Seperti nifaq dari kemunafikan amali adalah yang banyak dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang jika berbicara berdusta, dan jika dia berjanji maka akan tidak ditepati janjinya, dan jika diberi amanah akan berkhianat dari amanah tersebut. Maka 3 perkara ini yang selalu ada pada jiwa-jiwa kaum muslimin. Jika kita melaksanakan sholat 40 hari dalam keadaan takbiratul ihram bersama imam, diharapkan Allah pun menghapus dari hati-hati kita sifat nifaq amali ini. Itu maknanya. Dan adapun yang kedua, dijauhkan dari api neraka. Maka api neraka bisa dijauhkan dengan berbagai sebab. Maka diantaranya seperti orang yang melaksanakan 40 hari sholat berjamaah dan mendapati dalam keadaan takbiratul ihram tidak masbuk 1 rakaah 2 rakaah, maka di sini dia akan dijauhkan dari api neraka. Maka ini hadis yang agung, wahai saudara-saudaraku, dengan sanad yang sahih. Meskipun mauquf yang sahih, namun mauquf mempunyai hukum yang marfu. Maka dia bagaikan hadis yang marfu, karena perkara ini bukan dari Anas, bukan dari pemikiran Anas, bukan dari pendapat Anas, tetapi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita mengetahui bagaimana keutamaan melaksanakan 40 hari salat berjamaah dan dalam keadaan tidak masbuk, maka di sini dalam keadaan keutamaan yang sangat besar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka kembali kepada hadis yang telah kita jelaskan tadi. Maka mulai dari sekarang berazamlah di dalam hati kita. Coba kita terapkan 40 hari melaksanakan salat tanpa masbuk, melaksanakan salat 5 waktu dalam satu hari dalam keadaan mengikuti imam takbiratul ihram. Maka kita akan dijauhkan oleh Allah dari 2 perkara. Tidak menjadi orang-orang munafik, baik munafik i'tiqadi apalagi munafik amali. Dijauhkan Allah dari sifat-sifat yang rendah tersebut dan juga dijauhkan dari api neraka. Maka di sini pertanyaan yang besar sekarang. Kapan seseorang keluar dari permasalahan takbiratul ihram? Dan kapan seseorang dianggap masbuk dan tidak diterima rakaat yang pertamanya? Maka jawabnya, seseorang menjadi masbuk, tidak diterima rakaah yang pertama, meskipun dia bisa di sini dalam keadaan takbiratul ihram, namun tidak dihitung rakaatnya di saat tidak membaca Al-Fatihah. Maka di dalam hadis pendalilannya muttafaqun alaih dari Ubadah ibni Samitin radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, la di sini i'rabnya la nafilil jins. Salata nakirah yang mabni alal fathah, maknanya penafian penerimaan salat secara mutlak. Maknanya tidak diterima salat sama sekali. Rakaat itu tidak bisa diterima oleh Allah. Itu maknanya. Di saat apa? Bagi mereka orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka dari sini kita mengetahui seseorang masuk kepada shaf, kemudian imam di saat dia baru masuk tentunya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Namun setelah itu imam Allahu Akbar ruku dan dia belum sempat untuk membaca Al-Fatihah, maka meskipun mendapatkan takbiratul ihram, tidak dianggap rakaat itu diterima. Maka ini tambih. Di dalam hadis tadi, barang siapa yang mendapati imam takbiratul ihram, maknanya takbiratul ihram yang diterima. Kapan takbiratul ihram yang diterima dan diterima satu rakaat? Di saat membaca Al-Fatihah. Karena kalau meskipun dia takbiratul ihram, kemudian imam ruku dan dia mau membaca Al-Fatihah tidak sempat, maka dia harus ruku. Disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, idza raka'al imam farka'u fa idza sajadal imam fasjudu. Jika imam ruku wajib ruku, dan jika imam sujud wajib sujud. Tidak bisa imam ruku kamu menyelesaikan Al-Fatihah sendiri, kemudian imam sami Allahu liman hamidah baru kamu ruku, maka ini menyelisihi sunnah. Fa idza raka'a farka'u fa idza sajada fasjudu. Jika imam ruku maka rukuklah, dan jika imam sujud maka sujudlah. Maka perhatian di sini, kapan takbiratul ihram diterima? Di saat membaca Al-Fatihah. Jadi jangan kalian menunggu-nunggu. Tunggu dulu, gak apa-apa, bisa permasalahan takbiratul ihram mudah. Kita tinggal takbir, langsung ikut ruku pun tidak apa-apa. Maka di sini tidak terhitung satu rakaah. Dan yang diinginkan di dalam hadis, barang siapa yang sholat bersama imam 40 hari dalam jamaah, mengikuti takbiratul ihram, maknanya takbiratul ihram yang diterima, satu rakaat itu diterima, maknanya dengan membaca Al-Fatihah. Dan adapun di sana ada ucapan yang lain bahwa batasan
untuk mendapatkan rakaah bukan dari Al-Fatihah, tetapi ruku. Maka mana dalilnya? Mereka beristidlal dengan hadis yang muttafaqun alaih, yang tidak ada keraguan padanya, namun tidak ada wajah pendalilan. Hadis Abi Bakrah, diceritakan bagaimana Abu Bakrah masuk ke masjid, didapati imam dalam keadaan, Nabi dalam keadaan ruku, maka dia ruku dari pintu. Masuk, mendapati Nabi ruku, dia mendapati ruku, maka dia ruku, kemudian berjalan kepada shaf dalam keadaan ruku. Maka Nabi mengetahui dan mengatakan setelah salat kepada Abi Bakrah, "Zadakallahu hirsan." Semoga Allah memberikan semangat dalam mengikuti sunnah dan ibadah. Wala ta'ud, namun jangan engkau ulangi perbuatan tersebut. Maka hadis ini yang menjadi penjelasan bagi kita, kalimat wala ta'ud, jangan diulang, adalah perbuatan yang salah, yakni ruku bukan masuk kepada shaf, sehingga dia berjalan dalam keadaan ruku. Ini yang salah, ucapan Nabi wala ta'ud. Namun bagi mereka yang mengatakan diterima di saat ruku, beristidlal dengan hadis ini, mana wajah pendalilannya? Tidak jelas. Kata mereka, wala ta'ud adalah jangan diulangi sholatnya. Bagaimana jangan diulangi sholat? Di sini Nabi jelas melarang pengulangan perbuatan yang salah, ruku di luar shaf. Masuk dulu ke shaf, baru Allahu Akbar ruku. Itu yang diinginkan oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan jangan diulang, bukan maksudnya dijadikan pendalilan oleh mereka, sholat kamu diterima, jangan diulang. Maka ini pendalilan yang sangat jauh. Kesimpulannya, mereka orang-orang yang mengatakan bahwa cukuplah kita mengikuti imam jika kita mampu untuk mendapatkan ruku meskipun tidak membaca Al-Fatihah, istidlal mereka dengan hadis Abi Bakrah, hadis yang muttafaqun alaih sahih, namun sahihun ghairu sharih. Hadisnya sahih namun pendalilannya tidak sharih, tidak jelas. Maka di dalam ilmu fikih bisa jadi seseorang beristidlal dengan hadis yang sahih namun wajah pendalilannya tidak ada, ini pun tidak diterima. Maka di ilmu fikih harus dalilnya sahih dan wajah pendalilannya pun sahih dan jelas, sharih dan jelas. Maka di sana pun ada hadis-hadis yang mengucapkan barang siapa mendapati imam ruku, maka rukuklah, tidak usah diulangi rakaatnya ataupun telah diterima salatnya satu rakaah. Maka hadis-hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di mana dia mempunyai kitab khusus As-Shalah Khalfal Imam, salat di belakang imam, dan mendhaifkan riwayat-riwayat semua yang mengatakan bahwa ruku, jika didapati imam ruku dan kamu ruku bersamanya tanpa membaca Al-Fatihah, maka diterima. Maka hadis-hadis ini semuanya dhaif, didhaifkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, dan cukup bagi kita hadis yang muttafaqun alaih. Mau dilarikan kemana? Mau dibuang kemana? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak diterima bagi mereka orang-orang satu rakaatnya jika tidak membaca Al-Fatihah. Cukup dengan hadis ini muttafaqun alaih, tidak usah dengan hadis-hadis yang lain tentang permasalahan diterimanya orang-orang yang mendapati imam ruku atau sujud tanpa membaca Al-Fatihah. Maka dari sini kita mengetahui ya ibadallah, bahwa yang diinginkan barang siapa ingin mempraktekkan 40 hari dalam keadaan tidak pernah lekang mendapati imam takbiratul ihram, maknanya takbiratul ihram yang diterima dengan membaca Al-Fatihah. Sehingga please kalian laksanakan hadis ini dan kalian tidak masbuk. Maka kenapa kita di sini sangat keras? Yang masbuk kita pukul, satu masbuk rakaah 2 kali pukulan, karena kita menginginkan kebaikan kepada kalian. Dan kalian sekarang masih kecil, belum tahu hikmah di balik itu. Namun jika kalian besar, kalian akan menyadari bahwa ini yang memukul mudarris, bahkan mudir, memukul kita. Untuk apa? Agar kita tidak masbuk,
agar kita terus mendapatkan salat bersama imam takbiratul ihram, agar dijauhkan dari api neraka dan dari sifat kemunafikan. Oh, ternyata ini tujuannya. Nanti kalian akan menyadari. Maka permasalahan yang perlu diperhatikan di sini, please jangan masbuk. Seorang thalabul ilm melihat waktu, sebentar lagi adzan, 5 menit lagi, siap-siap. Kemudian didendangkan adzan atau dia yang muadzin mendapatkan pahala yang besar. Maka setelah itu salat rawatib dan menunggu imam, dan imam datang kemudian salat bersama imam dengan takbiratul ihram yang sama. Dan yang terakhir, kami berikan penjelasan tentang hati-hati. Jangan kalian juga berpikir, jarak sakan dengan masjid dekat. Kalau datang imam, iqamati shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah, langsung disamber jubahnya, disamber kufiahnya, disamber sendalnya, mungkin terbalik kanan dengan kiri, kiri dengan kanan, ataupun satu sendal punya dia, satunya punya temannya. Yang jelas gerubuk, lari untuk mendapati shaf yang pertama, untuk mendapati takbiratul ihram bersama imam. Ini pun perbuatan yang salah, bahkan dilarang. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah," jika kalian mendengar iqamah di masjid untuk salat berjamaah, wala tusri'u. Apa i'rabnya wala tusri'u? Tusri'u fi'lun mudhari' majzum dengan la. Berarti la yang menjazmkan fi'lun mudhari' la nahiyah. Dan la nahiyah di ilmu usul memberikan makna tahrim. La tusri'u, jangan kalian lari, jangan kalian terburu-buru, jangan kalian terseok-seok, bahkan dalam keadaan tidak ada keseimbangan untuk lari mendapatkan shaf yang pertama ataupun takbiratul ihram yang pertama. Maka dilarang oleh Nabi la tusri'u. Lalu apa kata Nabi setelah la tusri'u? La tusri'u walakin as-sakinah wal waqar. Walakin as-sakinah wal waqar, datanglah ke masjid dalam keadaan santai. Namun bagaimana? Kita akan terlambat, tidak akan mendapatkan takbiratul ihram, salah sendiri. Kenapa tidak dari tadi? Sibuk ngobrol di waktu setelah adzan, di saat iqamati shalah baru lari. Maka dilarang oleh Nabi. Awas. Di sini para santri jangan ada yang lari. Dan kami sering mendapatkan di saat kita datang dan kalian masih ada di sakan, maka kita mendengar gerubuk. Tidak boleh. Jangan takut dengan pukulan. Kita akan memukul kalian, tidak akan tangan kalian jadi pengkor, ataupun cacat, ataupun lumpuh, paralyzed. Tidak. Namun hanya sekedar membuat malu. Mana sikap kalian kepada sholat yang malas-malas? Maka di sini, awas. Jangan ada yang lari waktu sholat. Jangan takut kepada saya, takut dipukul, tetapi takut kepada Allah. Nabi telah melarang wala tusri'u. La di sinilah tahrim, karena la nahiyah, haram kalian untuk lari. Karena dari segi hikmah, jika kalian lari, maka kalian akan mendapati imam masih berdiri namun dan kalian membaca Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, ngebut dalam keadaan tidak khusyuk, dalam keadaan tidak baik, dan kalian beribadah di sini di hadapan Allah dalam keadaan tersenggal-senggal membaca Al-Fatihah. Maka Nabi telah menganjurkan agar datang la tusri'u walakin bisakinati wal waqar, santai, tenang. Ida adraktum, maka jika kalian dapatkan alhamdulillah, wa ida lam tudrikhum fa atimmu, maka jika tidak didapati satu rakaat, ya tinggal disempurnakan. Namun dapat pukulan, ya tidak apa-apa. Al jaza min jinsil amal. Maka inilah yang butuh diperhatikan dari khutbah Jumat yang kita berikan. Maka kalian kelak akan menyadari bahwa apa yang kita didik di sini kepada kalian dengan keras
untuk tidak pernah meninggalkan rakaat yang pertama. Bahkan takbiratul ihram. Kenapa keras seperti itu sampai dipukul yang masbuk? Karena pertama kami menginginkan kalian mendapatkan keutamaan ditulis dalam keadaan terjauh dari dua perkara nifak dan api neraka. Dan yang ketiga, membuat kalian disiplin karena kalian sekarang penuntut ilmu. Maka kalian kelak akan menjadi dai, kalian kelak akan menjadi mudir seperti kita. Maka kalian akan terbiasa untuk melaksanakan sholat di awal waktu, sholat bersama imam, mempraktekkan hadis ini. Namun jika kalian sekarang santri malas-malas, sudah mendengar adzan, masih 1/4 jam, kan hitungannya 1/4 jam. Maka santai, bergurau, malah membuat syai, minum syai, membuat indomie, dan seterusnya. Baru setelah itu Allahu Akbar, dikumandangkan iqamati shalah, santai. Bawa pakaian dan sebagainya, bawa buku, menyiapkan ini dan itu. Masuk ke shaf sudah rakaat yang kedua. Karena menyiapkan buku, menyiapkan pelajaran dan seterusnya. Maka kalian akan santai dan kalian dalam keadaan talibul ilm, apalagi kelak dijadikan kalian menjadi dai, kalian menjadi pemimpin ma'had. Maka apalagi pemimpin ma'had yang bukan imam, ada imamnya sendiri, maka kelak kalian menjadi mudir ma'had ataupun menjadi pengajar, dan kalian menjadi masbuker. Dan orang-orang akan berbicara, itu ustadz, itu mudir, selalu masbuk. Seakan-akan sholat jamaah punyanya dia saja. Alhasil, mulai dari sekarang kalian telah mengetahui hadis ini, maka orang yang berakal, ulul absor, yang diberikan pandangan yang benar oleh Allah, tidak akan pernah menyia-nyiakan hadis yang agung seperti ini. As'alullahal karim Rabbal arsil adim an yahfadha biladana Andalusia wa an yursida wulata umurina wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negara Indonesia aman, tentram, sentosa, dan jauhkanlah dari fitnah-fitnah yang kecil dan fitnah-fitnah yang besar. Dan juga kita meminta kepadamu, ya Allah, agar engkau menjaga wulata umurina, engkau selalu menjaga pemimpin-pemimpin kami. Maka jagalah dan bimbinglah presiden kami yang baru, Pak Prabowo, beserta staf kabinet kementeriannya yang baru, dan juga kepada pengurus-pengurus yang mengurusi negeri ini, baik dari segi keamanan ataupun dari segi undang-undang. Maka jagalah mereka semua. Dan kami sebagai rakyat juga akan mengikuti mereka selama mereka para pemimpin mengikuti perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Dan juga yang terakhir, kami doakan kepada mereka orang-orang yang membantu dakwah di belakang layar, yang membelikan token listrik untuk masjid dan untuk sakan, dan memberikan beras, dan memberikan apa-apa saja untuk bantuan dakwah. Maka di waktu yang mustajab ini kami doakan, wahai Allah, gantikanlah apa yang mereka berikan dengan pahala-pahala yang besar dan menjadi timbangan yang berat di hari kiamat. Dan ampunilah dosa-dosa mereka, dan berikanlah kepada mereka ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kepada mereka umur yang panjang, yang semakin panjang usianya semakin banyak amalan-amalannya, bagaikan padi yang menguning, maka semakin menguning dan bulir-bulirnya penuh, semakin dia tunduk jatuh kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan penuh ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا حامية تسقي من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم